Oke, selamat pagi guys semuanya. Hari ini bersama lagi dengan saya Obed Aryanja. Hari ini kita akan membahas tentang Excel ya. Saya sedang UTS, jadi saya akan memberikan sekedar informasi tentang Excel. Jadi kita pada bagian ini cuma menguji seberapa jauh sih kemampuan kita memahami Excel. Jadi yang belum nonton video sebelumnya tentang Excel, dasar-dasar Excel itu, tonton dulu dasar-dasar Excel biar lebih mantap mendengarkan ini dan memahami ini. Oke, langsung aja ya. Dan ini kita menguji kemampuan kita sejauh mana sih kita mampu memahami Excel itu dari pemahaman sebelum-sebelumnya. Oke, sini ada soal. Sini bisa kita lihat, selesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika seperti penjumlahan. Nah, ya. Oke. Jadi dia cuma minta, ini simpelnya dia minta kita bagaimana menjumlah, berkurang, mengalihkan, membagikan, mengkalikan dengan 10%, mengkalikan dengan 20%, lalu dikurangi, lalu kayak diskon gitu ya, B kurang 20, B kali 20% kayak diskon. Oke, lanjut aja ya. Yang pertama kita menambahkan. Ya udah nambah, ya udah nih. A tambah B, selesai. Nah, setelah itu masukkan skill Excel gini. Excel kan kalau misalnya ada dia fungsi fitur Excel, jadi misalnya A tambah B, nanti burut lagi dia misalnya di kotak C3 langsung A3 ditambah B3, di kotak C4 A4 tambah B4. Nah, itu fitur Excel. Caranya tinggal di drag ke bawah atau langsung tekan 2 kali pun boleh. Nah, ini udah jadi gini. Ini udah berapa semua nih ya, nggak perlu dihitung lagi ya. Nah, udah dihitung semua. Selanjutnya A kurang B ya sama, 45 kurang 35, setelah itu A2 kurang B2. Langsung kita drag aja, nanti ngikut sendiri Excel itu, slow aja. Nah, 5 kurang B5. Selanjutnya A kali B, yaudah. A2 kali B2, yaudah. Kayak aja, udah ini yang Anda coba sendiri lah ya, ini tinggal kali-kali doang. Nah, A per B sama juga, A2 bagi B2. Nanti segalanya ngikut semua sampai bawah. Selanjutnya ada kali 10%. Ya udah A2 kali 10% gitu. 10% atau 1/10 gitu. Nanti A2 kali 10%. Ntar langsung double itu langsung kayak ke bawah, sama aja nih itu nanti kayak semuanya. 3 kali 10%. A12 A berapa, A sekian gitu. Selanjutnya ya udah B2 kali 20% sama doang, kali aja 20%. Kalau dikali kan di Excel ini bintang ya. Notis sedikit. Ya hasilnya kalau mau dites sendiri ya udah tes sendiri ya. 35 kali 20% gitu. 3,5 kali 2 7. Masih diuji lagi sih kan Excel ini udah hampir benar semua. Nah, cobalah hitung sendiri kalau kalian nggak percaya guys. Nah ini mana B-nya? Ini kali 20%. 3 per 2. 30 kali 2 gitu. 3 kali 2 gitu. Sama dengan 6. Dari mana ya? Belajar sendiri lah matematika kalian. Ini pun sama juga sih. Ini kayak rumus diskon ya. Ikuti aja formula atasnya. Atau B2 kali 80% pun bisa. Karena kan sama aja kan B2 kurang B2 kali 20% itu sama dengan aja sih B2 kali 80%. Nah, setelah dibuat kayak gini rumusnya, lanjut nanti semuanya ngikut ke bawah. Oke, selanjutnya cepat aja lah kita ya, biar nggak usah lama kali. Total sum, pakai rumus sum. Tonton video sebelumnya kalau nggak tahu, sum itu penjumlahan dari beberapa sel gitu, penjumlahan dari beberapa sel yang kita inginkan. Nah, kita kan minta semuanya, total apa itu, total A tambah B 35, total A kurang B. Kabarnya saya kecil aja nih, nggak nampak anjir. Yaudah, sama aja total A kali B, total A per B, total gini. Ya udah totalnya pakai sum aja nih, sum sel yang bagian ini ke atas. Yang ini sum bagian sel ini, sum bagian F2 sampai F35 sampai F35. Ini selnya itu yang atas bawah gitu. Gampang lah, udah pasti kalau kalian nonton video sebelumnya udah pasti gampang lah ini. Rata-rata average sama sel yang mana, sel yang tadi atas bawah. Ini semuanya. Ini tertinggi pakai max. Max dari mana? Kita mau nilai tertinggi dari ini. Cari aja dari sel ini. C2 sampai C35 ini, C2 sampai C35 nih ya. Dari sini C2 sampai C35. Semuanya gitu juga, nilai tertinggi, carinya tertinggi ya max. Kiri kanan. Nanti Anda bisa coba sendiri aja guys. Nilai terendah minimal. Jumlah item. Nah, udah saya jelasin juga di video sebelumnya, count, pakai count. Nah, countnya masalah count apa? Ini kan angka ya, count aja. Kalau non angka ingat pakai count E. Ya udah, selanjutnya kita hitunglah selama dari sini sampai atas berapa, 34. Nah, ini bukti sama ya. Kalau Anda nggak percaya ya ini nih, saya kasih taunya. Nih. Nanti pause coba sendiri aja di rumah. Data-datanya kalau nggak percaya terus ini ya, nih
Oke. Oh, tapi udah masih betul sih 100% karena saya udah uji juga. Lanjut soal kedua. Aduh, kecil kali ya. Kita besarkan dulu. Oke. Aduh. Oke. Jam kerja, upah lembur, diminta apa nih guys? Ini saya kerjain di bagian atas ya biar rumusnya gampang. Selesaikan tabulasi data upah karyawan. Oke. PT lupakan, oke, terserah whatever it is. Oke, lanjut. Yaudah 40. Jam kerjanya 40. Upah per jamnya berapa? Upah per jamnya 35.000. Ya udah, masukkan. C2 kali 35.000. Berapa C2 kali 35.000? Itulah segini. Lanjut kayak rumus Excel yang tadi. Aduh. Ini caranya. Begini kan. Kenapa sih ini guys? Ada apa sih Brody? Tarik aja lah guys. Tarik. Udah selesai. Karena ini di bawahnya merge, nggak bisa. Ini harus ada spasi dulu, jadi lupa spasi kita. Yaudah ini sama doang gitu. Ini kenapa kayak bisa kayak gitu? C3 kali 35.000, ini C3. Terus C4, lanjut gitu. C5 ada kan berurut ya. Sebenarnya bisa juga sih kita pakai ini. Dari sel yang ini kita ambil berapa nilainya. Cuman didolarkan. Nanti ini sel kan M berapa ini? Nanti didolarkan biar lengket. Cuma udah saya terlanjur tadi buat itu dikali 35.000 aja, sama aja sih, mau apapun yang kalian buat tetap sama. Upah lembur. Lemburnya berapa? Oh ini tadi ini ada dari C2 ini, dari C2 ini jam kerjanya dikali berapa banyak upah pekerjanya, upah per jamnya. Selanjutnya lembur. Jam lemburnya berapa? 14 dikali berapa upah per jam per lembur gitu. Upah lembur per jam 50.000, ya udah 14 kali 50.000. Ini 14 kali 50.000. Ini D2 ya, ini D2 ya, D2. Ya udah setelah itu langsung aja ke bawah lagi gitu aja pakai Excel. Mantap kan? Selesai, udah nggak usah diuji-uji lagi, udah betul itu. Selanjutnya total upah gimana? Total upah itu adalah upah kotor atau upah standar ditambah upah lembur gitu. Nah, bagaimana caranya? E2 tambah F2, nanti F2. Nah, berapa pas kan? Nanti kalau dilanjuti lagi, ya udah. Kalau kita lanjutin ke bawah, nanti ngikut sendiri kayak tadi bilang itu Excel ngikut dia ke bawah. Misalnya setelah A tambah B2, di sel bawahnya lagi kalau kayak kita ikuti rumusnya A2 tambah B2, A3 tambah B3 atau A4 tambah B4 gitu Excel. Mantap. Selanjutnya pajaknya berapa? Pajaknya 5%. Ya udah kali aja 5%. Ini kali 5%. Sebenarnya bisa juga dari sini. Dari sini kita ambil. Cuma nanti kita dolarkan karena kita nggak mau berurut gitu. Kalau berurut kan nanti kan 5% nih. Ini sel ini nggak ada, ini kosong. Jadi kalau kita pakai dolar, kita mengunci sebuah sel dalam rumus. Intinya sel itu nggak bisa bergerak ke bawah lagi tetap. Jadi yang bergeraknya cuma ya gininya aja yang bergerak. G2, G3, G4, G5 gitu yang bergerak. Nah berhubung saya nggak pakai itu, saya langsung kali gini 5%, ya boleh juga gitu. Jadi tinggal tarik gitu. Nah selesai. Udah 8 menit ya guys. Ya udahlah langsung kita main cepat. Upahnya itu gimana caranya? Total upah dikurang pajak. G2 kurang H2. Udah selanjutnya bawah. Tinggal lanjut sama aja itu. Selesai. Nah, ini apa? Sum I2 sampai apa ini katanya? Salah kan? Total seluruh upah karyawan. Ya udah, ini tambahkan semua aja kayak rumus yang tadi sebelumnya saya bilang. Sum satu sel ini. Berapa total bersihnya? Total seluruh upah karyawan gitu. Terus rata-rata ya udah pakai average. Ini total upah 106.913.000. Terus rata-rata upah seluruh karyawan, ya udah average. Ini tabelnya. Dari sini kita mau average kan. Max, min, ya udahlah ya. Udah kayak sebelumnya. Terus kalian udah nonton video lagi, lanjut aja lah kita ya. Lanjut. Nah ini sebenarnya udah juga ini di if yang saya jelasin di video sebelumnya. Jadi if itu ada terbagi ada dua gitu. If itu ada if biasa aja atau ada if bertingkat. Nah if itu fungsinya apa? Jika, ingat if itu artinya jika. Artinya kita mau berlogika gitu, berlogika dalam ini. Contohnya ini ada nilai. Contohnya kita mau logika kan. Ini ya, kita mau logika ini nilainya ini apa sih gitu.
nilai 67 itu apa? Nah, kita pakai if jika. Nah, ini kan udah dikasih tahu. Nah, gimana caranya? Gini cara bacanya. Sabar, kita buat dulu if ya. Sabar. Sama dengan if. Aduh, salah guys. If logical test. Logical test itu apa? Contohnya logical test itu logikanya kayak mana gitu. Logika gimana? Terus follow if true dan follow if false. Nah, ini if biasa aja. Gimana ya? Kan bingung gini ya gini. Nah, ini bertingkat ya. Bertingkat itu artinya lebih dari salah satu logika gitu. Contohnya nih, if D2, pokoknya nonton aja video sebelumnya. Ini saya biar menjelaskan secara singkat aja. Contohnya, if D2 lebih besar 90, maka A. Lebih besar atau sama dengan 90, maka A. Sesuai ya. If D2 lebih besar sama dengan 80, B. Ini bisa if D2 lebih besar sama dengan 60, D. If D2 lebih kecil sama dengan 70, E. Ya, terus kalian bingung. Bang, ini kan 80 kan if D lebih besar sama D2 lebih besar 80 kan berarti kalau misalnya 90 kenapa nggak B bang gitu? Karena kan lebih besar, kalau lebih besar 80 kan 90 termasuk. Nah, di bagian awal-awal kan udah dibilang kalau dia sama dengan 90 udah masuk A. Nah, kalau dia udah gitu juga kalau dia sampai D2 sama lebih besar dari 70 udah sampai 80, dia masuknya B. Nah, gitu ya. Ini if nested itu, nested gitu. Jadi intinya if-nya bertingkat. Ini salah satu logika. Ini if-nya logika kedua, ini logika ketiga. Nah, gitu. Setelah itu nanti kalian coba sendiri nih rumusnya, tinggal enter. Nah, kenapa rumusnya gini? Ya ini bawaan Excel emang kayak gitu rumusnya, mau gimana lagi. Terus kita buat sampai bawah. Seleng dapat D. Dapat ya? 67 mana 67 nih. Oke, ini I. Oke, mana yang C? Ini 75. Nah, grid. Nah, ini if yang nggak bertingkat di bagian status. Karena ada complete dan fail gitu ya. Nah, caranya gimana? If D2 lebih besar sama dengan 70 kan minta 70 sama dengan lulus. If D2 lebih besar sama dengan 70, lulus dan tidak lulus. Nah, ini tidak bertingkat. Kalau tidak bertingkat gini, saya sebut lagi ulang apanya. Sama dengan if. Nah, logical test. Logical testnya if lebih besar sama dengan 70, maka titik koma artinya maka dia benar atau lulus. Kalau titik koma tidak lulus. Nah, gitu aja gitu. Udah pas saya sama di atas ya. If D2 lebih besar sama 70 lulus. Nah, kalau tidak di komen kalau tidak di atas 70 tidak lulus. Sesuai ya, tidak lulus. Ini tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke, tidak lulus. Lepas ya. Oke, mantap. Lanjut bosku. Soal keempat. Bentar saya minum dulu. Agak haus ya. Mantap. Selanjutnya kita masuk ke soal VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini udah saya jelasin di video sebelumnya apa susah. Ya ini tapi agak berbeda ya. Cuma saya sarankan nonton dulu sih. Lagi-lagi saya bilang nonton dulu karena ini dasar VLOOKUP dan HLOOKUP mungkin nggak akan saya jelaskan secara jelas. Karena di bagian ini langsung aja lah saya jelasin langsung ya, baru saya kerja soalnya. Di bagian ini adalah antara kombinasi dengan VLOOKUP dan left, mid, dan right. Kombinasi. Gimana itu kombinasi? Contohnya kan kita dalam sebuah ini tabelnya. Dalam sebuah tabel. Ini contohnya langsung ya. Ini kode kapal. Nah, kita mau cari posisinya nih. Mau cari posisi kapal itu di mana? Nah, mencari posisi kan kita pakai VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu kita ingin mencari sebuah data dari tabel lain dengan kata kunci kedua buah tabel itu sama gitu. Kita mencari posisi dari tabel lain. Di mana sih? Ada di bagian tabel 1, posisi. Nah, gimana caranya kita ngambil posisi ini dan kita masukkan ke dalam posisi ini? Nah, itu kita gunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu gunanya yang untuk tabelnya yang bersifat vertikal atau yang kolom-kolomnya itu yang atas ke bawah tuh, panjang atas ke bawah. Kalau yang HLOOKUP artinya horizontal, yang intinya dia kiri ke kanan yang memanjang gitu. Walaupun yang HLOOKUP jarang dipakai ya sebenarnya. Yaudah langsung aja. Nah, cuma di bagian ini kode kapal. Nah, ingat harus ada di VLOOKUP itu atau HLOOKUP itu harus ada kata kunci. Nah, artinya di kedua ini harus ada yang sama. Harus ada yang menjadi sama. Contohnya gini, kenapa harus sama? Ya udah gini logikanya gitu. Contohnya kita mau ngambil posisi ya dari tabel ini. Nah, yang sama itu apa? Kode kapal. Nah, kita harus masukkan kode kapal. Contohnya kan di tabel ini kan bacanya kode kapal 1,
artinya di pelabuhan satu. Nah contohnya kalau kita nggak sama, nggak ada kayak apa lookup value-nya nggak ada yang sama. Contohnya sini nama pemilik gitu, nama pemilik kapal, dan nama pemilik deh, atau nama kapal gitu, nama kapal yang mana bisa diambil gitu. Contohnya bahasa dari nama kapal mana bisa diambil karena nggak ada yang sama, jadi harus ada yang sama. Nah tapi di sini contohnya kan kita bisa ambil dari kode kapal satu nih. Contohnya tapi di sini masalahnya di sini kode kapalnya itu dia cuma ngambil satu. Dia ngambil bagian dari kode paling kiri, paling satu di awal cuma satu kode di awal. Nah, gimana sih cara menanggulanginya atau cara mengatasinya? Nah, dengan kombinasi dengan left, mid, right beserta dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, kok gitu? Ingat awal-awal nonton video sebelumnya. Fungsi left, mid, dan right intinya mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata. Ingat, mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata. Oke, ingat itu ya. Jadi contohnya dari nama Batman, kita ingin mengambil cuma B aja, kita pakai rumus left, atau kita mau ngambil N-nya paling belakang, atau pakai rumus right, karena kita ambil beberapa karakter gitu ya. Jadi kenapa kita ambil beberapa karakter daripada digunakan di sini? Nah, karena kode kapalnya cuma satu, dia ambil cuma satu karakter doang paling kiri. Dan pakai rumus apa? Pakai rumus, ya betul sekali, left. Gimana cara rumusnya? VLOOKUP yang kita bahas dulu rumusnya. Nggak usah lah ya, udah kalian bahas sebelumnya, nggak usah saya jelasin VLOOKUP. VLOOKUP, value. Ini kenapa value nih? Kenapa value nih? Nanti doang ya, nanti. Jadi rumusnya kayak gini doang, saya jelasin. Tapi saya kerjain dulu nih. Oke, sebentar. Nih. Gini. Saya agak bias ya mengajarnya. Oke, jadi VLOOKUP masukkan nilainya. Aduh, gimana ya guys ya? Sabar. Gini. Ini saya hapus aja ini. Ini agak ribet sih jelasinnya. Ya udah VLOOKUP. Saya jelasin aja deh. Lookup value. Lookup value-nya artinya kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ingat, kita mau ngambil beberapa. Kita bisa aja langsung tekan sini. Tuh. Nah, kayak VLOOKUP biasa, cuma nggak bisa. Ingat, karena kita mau ambil cuma satu kata dari kiri. Ingin ambil satu kata doang gitu. Makanya kita pakai itu, aduh salah guys. Kita pakai itu pakai rumus left gini. Pakai rumus left. Left B2 kita ambil titik koma sesuai rumus 1 cuma kiri. Nah, selanjutnya ini apa? Nah, ini. Selanjutnya ini adalah selanjutnya ini adalah tabel array. Tabel array itu dari tabel mana? Tabel mana yang mau kita ambil datanya gitu, dari tabel mana? Nah, dari tabel sini. Kolom indeks yang kita dolarkan ya. Didolarkan biar dia kayak rumus yang sebelumnya, biar enggak pindah-pindah gitu. Biar tetap gitu di dalam rumus kodenya. Selanjutnya kolom index number. Nah, di kolom keberapa ini? Kolom kedua posisi kapal, ya udah tulis 2. Kita menggunakan posisi di kolom 2. Terus 0. Ini artinya exact match yang benar-benar ada gitu. Nah, selanjutnya kenapa ada value di sini? Bisa aja sebenarnya langsung left. Left artinya dari kiri, kita ambil dari kiri B2 1. Kenapa ada value? Nah, bagian value ini artinya ingat ya, dalam sebuah ini di Excel seperti saya bilang tadi, left, mid, right itu mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata. Nah, yang kita ambil di sini adalah sebuah angka. Jadi gimana caranya? Jadi ini kita menggunakan value. Nah, rumus value itu dia biar bagaimana sih mengolahnya menjadi sebuah angka. Biar dicari, biar Excel itu nyarinya itu angka gitu. Bukan nyari kata. Jadi kalau kita nggak pakai value, dia nyari kata yang nggak ketemu. Karena 1 2 3 4 2 2 2 3 gitu. Nah, makanya kita gunakan rumus value agar apa? Agar dia Excelnya mencari sebuah angka dalam sebuah tabel yang itu. Setelah itu ya udah langsung aja. Gelodeng, selesai. Ini udah pas ya semuanya. Again, pakai rumus yang sama, cuma bedanya ya ini. Dia di kolom ketiga. Selesai. Berangkat dari kan pakai HLOOKUP. Ingat, dia dari kiri kanan menjorok ke kanan. HLOOKUP right B2 dan B3. Right B2, 3. Ini ya, B2 kanan B2 3. Oke, ini caranya. Nah,
Gini. Nah, ini dia mencari kode kapal, cuman kode kapalnya itu diambil dari ujung ke kanan gitu, dari paling ujung kanan gitu, diambil dari ujung kanan. Kodenya yang diambil itu dari ujung kanan. Kan kode itu kan terkadang kan kode dalam apa ini kan kode kapal ini kan nggak harus semuanya, bisa diambil beberapa gitu. Nah, pada bagian ini dia mintanya dari kiri, dari paling ujung ini. Terus di sini kan BPI sesuai ini. Dia kode di mana yang ada di sini? Ya udah paling ujung kanan. Pakai rumus apa? Right B2 titik koma, kita mau ngambil berapa? Kita mau ngambil 3 dari kanan, ya udah selesai. Nah, ini nggak perlu value kan? Kenapa? Dia karakter, dia sebuah kata. Jadi dia nggak perlu dia menggunakan value karena dia ya itulah nggak angka. Karena sesuai itu rumus left, mid, dan right itu mengambil sebuah karakter gitu. Nah, nanti kalau misalnya mau diangka, taruh value-nya dulu di bagian awal. Baru taruh itu, ya udah selesai. Tarik semuanya. Ya ini sama sih sebenarnya. Right B2 kiri kanan, ya udah tinggal ganti apanya aja, tinggal ganti ininya, tujuannya ada di kolom kedua, kolom ketiga. Ini tujuannya kolom ketiga ya, baris ketiga bukan kolom. Kalau di Halo Cup dia baris ketiga, tadi baris kedua, tadi baris kedua, ini baris ketiga sekarang. Itu aja bedanya, sama sebenarnya sisanya. Selanjutnya oke. Terus pasir ini bongkar ada di mana? Oke, di sini. Tabel VLOOKUP. Sebenarnya minum dulu. Sebenarnya ini nggak usah pakai left, mid, right lagi, tinggal masukin aja. VLOOKUP kita ambil dari kata kuncinya ada dari berangkat. Kita mau ngambil bongkar, kita ada kuncinya berangkat. Jangan kita udah punya kata kuncinya berangkat, udah ada yang sama, nggak perlu diapain lagi, nggak perlu di left, mid, right lagi, biar cocok gitu. Langsung aja kita ambil F2 dari sini, kata kuncinya ini F2, kata kuncinya, koma, tabel arraynya ini didolarkan dulu, jangan lupa biar nggak, terus di kolom kedua, terus null exact match. Selanjutnya oke, muat barang antik. Oh, ini sama doang. Dari mana tujuannya ada? Kata kuncinya adalah dari tujuan. Ya udah, kata kunci tujuan udah ada ya. Karena udah ada yang sama, nggak perlu di left mid lagi. Langsung tekan 2. Oke, selanjutnya oke. Tinggal tarik. Oke, selesai. Terus ada biaya bongkar dan muat. Ya udah, ini gampang. Dimintanya ini sebenarnya ada dua. Gimana sih nggak ngambil VLOOKUP dari bisa dijumlahkan ini VLOOKUP-nya ini. Ya udah tinggal gini aja, VLOOKUP ini ingat ini vertikal dari apa namanya itu, kita ambil dari posisi kapal karena udah sama posisi kapal pelabuhan 1 gitu. Kita ambil dari sini lookup value-nya C2. Terus kita masuk tabel array-nya di kolom kedua baru 0. Terus karena kita mintanya dia biaya bongkar dan muat ditambahi, dan kan ditambahi keduanya benar dan harus ditambahi. Itu dalam intinya ini pemahamannya ditambahi. Ya udah kita tambahi aja, terus masih VLOOKUP. Nah, segini Excel. Nah, setelah gitu ya udah tinggal tambah 35 juta tambah 26 juta. Kira-kira itu sekitar 62. Nah, ya pas. Lepas ya. Tarik lagi. Tarik, udah sama nih tuh. Ngikut sendiri. Excel nih, Bro. Gitu kan. Setelah itu ya udah, ini kecil kali ya sama kalian ya. Nih. Nah, ya udah selesai. Apalagi? Total biaya dan bongkar muat. Ya udah tinggal tambah aja. Ini tinggal max, min, max. Biaya dan bongkar rata-rata. Ya udahlah, gitu aja. 25 menit panjang juga ya. Ini video gak panjang ya, tapi memang karena di bagian ini karena kombinasinya itu. Jadi kita review ulang dikit aja. Jadi kita mau ini bisa dikombinasikan itu left, mid, dan right. Nah, cara kombinasikannya bagaimana? Dimasukkan left itu di lookup value-nya di left dulu, lookup value-nya B2, terus ini ya. Cara simpelan. Right, contoh dari kanan, kita ambil dari kanan situ, kita ambil berapa kata? 3. Oke, kita ambil 3. Itu oke. Nah, kalau di angka right ini kan kita mau ambil dari kanan. Ulang lagi. Kita mau ambil dari paling ujung kanan, 3 ujung dari kanan. Rumusnya dari kode kapal kita right kan, ini right B2 B3 untuk bersifat karakter. Nah, kalau dia
kalau dia mau cari apa aja suruhnya fungsi left mid right nya untuk sebuah karakter yang bersifat numerik, kita pakai ini value di awal baru masukkan left nya, maksudnya value di awal. Setelah itu udah selesai. Oke, selesai lah ya, nggak ada yang susah. VLOOKUP, HLOOKUP, untuk lebih jelasnya nonton video sebelumnya. Oke, sekian mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin udah cukup jelas, mungkin ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Karena saya manusia biasa juga, mungkin ada saya miss atau kesalahan kata yang buat Anda tidak mengerti, jadi silakan tanya, oke? Karena tanya itu adalah salah satu sumber pengetahuan. Jika Anda tidak tahu bertanya, bukan diam saja. Oke, sekian dan terima kasih.